Sehingga Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Sementara dalam Al-Quran Allah menyebut uswatun hasanah 2 kali. Hanya 2 orang yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswatun hasanah. Siapa mereka? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru sampai masjid, khususnya yang masih ada di lantai 1, agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi sop-sop di lantai 2 yang masih kosong, terutama di depan ini. Kemudian kepada para jamaah dan anak-anak, nanti apabila khatib naik mimbar untuk melaksanakan khutbah Jumat, mohon tenang dan didengarkan khutbah tersebut. Yang kedua, petugas Jumat kali ini muadzin Ustadz Edi, khatib Ustadz Muhammad Zainul Abidin SHI dari Kota Malang, dengan materi tujuan kisahnya Rasulullah SAW. Imam sholat Ustadz Husni Mubarak, sarjana hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak pada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah dan digunakan untuk operasional masjid serta pembelian perluasan lahan masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Perlu kami informasikan juga bahwa 1. Pembebasan tanah seluas 190 meter persegi beserta bangun rumahnya dengan biaya 750 juta rupiah. Untuk keperluan ini kami memberikan kesempatan berinvestasi dengan cara melelang objek tersebut dengan paket sebagai berikut. Untuk 1 meter persegi seharga 4 juta rupiah. Untuk setengah meter persegi seharga 2 juta rupiah. Untuk 1/4 meter persegi dengan harga 1 juta rupiah. Dimulai 1 Agustus 2022 sampai dengan 1 Februari 2023. Silahkan mendaftarkan diri dengan menyebut beberapa paket yang diambil dan dapat diangsur pembayarannya selama 6 bulan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun masjid karena mengharap wajah Allah, maka akan membangunkan bangunan yang semisal di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan. Yang terakhir, pengumuman dari Masjid NH. Yang pertama, kultum subuh dilaksanakan setiap ba'da sholat subuh. Yang kedua, kantin tamasya Sabtu malam Ahad kedua tanggal 8 Oktober 2022 pada sholat maghrib sama dengan Isya bersama Ustadz Profesor Dr. Tio Suprayitno dari Kota Malang.
Yang ketiga, kajian Tahsin Ahad Malang tanggal 9 Oktober 2022 pada sholat maghrib sampai dengan sholat isya bersama Ustadz Efroji dari Gondang Legi. Yang keempat, kantin tamasya Rabu malam Kamis. Kedua, tanggal 12 Oktober 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Usul Amin MPDI dari Kota Kepanjen. Demikian informasi yang kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, kaum mukminin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah satu-satunya modal, satu-satunya bekal yang bisa mengantarkan kebahagiaan hidup kita selama hidup di dunia yang fana ini dan sampai nanti di akhirat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, satu pekan yang lalu kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi di kota ini, yaitu kematian massal. Sungguh sedih buat kita semua, tapi pelajaran yang penting buat kita adalah kematian itu pasti datang kepada kita. Oleh karena itu, mari kita persiapkan sedini mungkin, secepat mungkin, karena kematian tidak pernah memberitahu kepada kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, akan tetapi ketika kita menengok ke belakang 500 tahun yang lalu, para jamaah sekalian, jika sekarang 1443 Hijriah, jika tahun Hijriah itu dihitung ketika Rasulullah hijrah, berarti mundur lagi 50 tahun. Karena Rasulullah itu hijrah sekitar berusia 53 tahun. Artinya pada yang lewat 1493 tahun yang lalu, hampir 1500 tahun, lahir sosok manusia yang benar-benar direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sebagai manusia, makhluk yang paling akhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-firmannya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Dalam ayat yang lain, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Ketika Allah sudah menciptakan alam semesta ini, kemudian melengkapi dengan segala perangkatnya, lalu barulah manusia menciptakan Allah menciptakan yang namanya manusia. Karena Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini tidak serta-merta dibiarkan. Karena sayangnya Allah kepada manusia, maka ibarat sebuah perusahaan otomotif ketika membuat kendaraan, maka disertai dengan buku panduannya. Jadi ketika Allah sudah menciptakan alam semesta, kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk terakhir, maka Allah dengan kasih sayangnya menurunkan yang namanya Al-Quran. Rasulullah lahir, kemudian pada usia 40 tahun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah akhlak manusia yang pada saat itu sudah mengalami dekadensi moral. Selama hampir 600 tahun terjadi kekosongan dari kenabian. Jadi setelah Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad, Rasulullah lahir pada tahun 570 Masehi. Artinya apa? Di sini Allah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai solusi untuk memperbaiki, untuk mendandani akhlak-akhlak manusia saat itu yang banyak kerusakan di sana sini para jamaah sekalian. Sehingga Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Sementara dalam Al-Quran Allah menyebut uswatun hasanah 2 kali. Hanya 2 orang yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Siapa mereka? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 nama ini yang setiap detik disebut oleh seluruh manusia dalam solatnya. Solat yang kita lakukan tidak sah jika kita tidak menyebut 2 nama Nabi yang agung ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ketika kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Artinya apa? 2 orang ini, kalau Nabi Muhammad Allah menyebutkan di surat Al-Ahzab, surat yang nomor 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu rekomendasi dari Allah untuk Nabi Muhammad. Sementara Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah di surat yang nomor 60, surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah dalam diri Nabi Ibrahim. Jika yang Al-Ahzab 21 tadi, sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dalam ayat yang lain sungguh luar biasa para jamaah sekalian, Allah merekomendasi Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, di surat nomor 68 surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang amat sangat agung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas Allah memberikan informasi bahwa panutan, suri teladan kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan, bu'istu
makna aslinya adalah dibangkitkan. Yaumul ba'as, hari kebangkitan. Artinya apa? Dibangkitkan sebagai misi utusan para jamaah sekalian. Innama bu'istu, aku hanyalah dibangkitkan lalu diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sini disebutkan bahwa bukan berarti saat itu orang-orang gak ada yang berakhlak. Saat itu campur para jamaah sekalian. Yang berakhlak juga ada, yang sudah rusak akhlaknya juga banyak. Akan tetapi yang dimaksud sempurna di sini apa? Semua akhlak, semua perbuatan diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu sampai ada tuduhan, mohon maaf sekedar contoh. Seorang Saifuddin Ibrahim, si murtadin itu, orang yang murtad, dia berani mengatakan bahwa Muhammad itu pernikahannya ikut tradisi jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan diterima para jamaah sekalian. Orang yang kelihatannya pintar, tapi ketika tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi yang demikian. Pada saat itu yang terjadi, ketika Rasulullah belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan syariat, ada tradisi bangsa Arab. Jadi ada tradisi yang masih lurus, yaitu milah Ibrahim, dan ada tradisi yang sudah dirusak oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Jadi menikahnya Rasulullah itu sesuai milah Ibrahim yang masih lurus, yaitu apa? Dengan proses lamaran. Jadi Rasulullah itu dilamar oleh Bu Khadijah. Sementara tradisi yang rusak saat itu adalah ketika ada wanita belum menikah, maka si wanita ini akan berhubungan dengan siapa saja laki-laki yang dia sukai. Kemudian ketika wanita itu hamil, maka semua laki-laki yang pernah berkumpul dengan wanita ini dipanggil para jamaah sekalian. Kemudian diambil namanya satu-satu, lalu dilotre. Nah, siapa yang keluar namanya, itulah yang menjadi bapak, menjadi suami bagi wanita ini, menjadi bapak dari bayi yang dikandung oleh wanita tersebut. Itulah tradisi jahiliyah. Sementara yang dilakukan oleh Rasulullah memang belum menerima syariat, tapi pada waktu Rasulullah menikah itu prosesnya yaitu dilamar oleh Bu Khadijah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, bulan berganti tahun, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu untuk berdakwah, merubah kondisi bangsa Arab saat itu. Dan alhamdulillah dengan keberhasilan Rasulullah, dengan berbagai macam suka dan duka, alhamdulillah kita bisa merasakan indahnya Islam sampai hari ini para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan ucapan kita memperbanyak sholawat. Kemudian sholawat di sini adalah kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma nahakumur rasulu fantahu, ma atakumur rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah perintahkan maka wajib kita ikuti, dan apa saja yang Rasulullah larang harus kita jauhi. Dan Rasulullah merupakan cermin dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mudah-mudahan termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wal afu minkum wastaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim wallahu ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.